Indonesia, hai milenial, hai kakak-kakak semua ya. Wah, seneng banget nih akhirnya kita berjumpa lagi di program Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yap, ketemu lagi sama Nuka Azita di sini, dan kali ini Nuka lagi sama siapa nih? Dan aku Ayu Rahmawati. Ya, kita berjumpa lagi pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Gimana kabarnya Ayu hari ini? Alhamdulillah baik, cerah juga. Semuanya kondisi harus terus fit ya kan, meskipun masih di tengah pandemi. Nah, Nuka gimana kabarnya sekarang? Sama dong, harus semangat. Iya karena dong. 1 jam ke depan kita berdua bakal nemenin sekalian semua ya. Pastinya dong dengan beberapa berita, cerita, informasi, tips pastinya bermanfaat untuk kalian semua yang lagi menyaksikan kita berdua. Iya. Nah, kalau ngomong Indonesia, Ayu, Indonesia pasti budayanya banyak banget ya. Banget loh, Iya banget. kan? Ada bahasa, ada tari-tarian, ya kan? Bahkan kita punya berapa ribu bahasa beda-beda kali ya. Ribuan banget. Ribuan banget Dan rasanya kan? tuh meskipun kita ada di Jakarta, Jakarta aja tuh yang Betawi Tengah, Betawi Pinggir tuh udah beda-beda semua ya. Iya, benar. Nah, kali ini tema besar kita mau bahas tentang salah satu tarian daerah yang berasal dari Jawa Barat. Wih, seru banget nih. Dan katanya juga nih ya, milenial semua nih, tarian ini berasal dari Bandung dan juga Karawang. Kira-kira ada yang bisa nebak gak? Ini terkenal banget loh tariannya. Sering Aduh, ada di aku udah pengen mana-mana. begini-begini deh jadinya ya kan. Gimana lagi kalau bukan kita mau bahas tari Jaipong. Nah, tari Jaipong yang satu ini siapa sih yang nggak kenal? Nuka yakin milenial semua di rumah yang khususnya orang-orang Indonesia nih pasti nggak mungkin nggak tahu tari Jaipong. Iya, biasanya kalau misalkan aku lihat ya Kak, ya di acara-acara Jawa Barat itu kalau misalkan ada acara-acara pemerintahan atau acara-acara besar, biasanya tuh ada tari Jaipong sebagai tari pembukanya, dan ini emang indah banget. Tapi Kak, ngomong-ngomong ya, kamu pernah belajar tari daerah gitu nggak sih? Dulu kecil. Dulu kecil ya? Masuk sanggar gitu, tapi ya? nggak tahu mungkin kayaknya emang badan gue nggak berbakat untuk nggak lentur ya untuk tari-tarian daerah gitu. Padahal dulu dikasih Jaipongan ini ada dapat kelas-kelasnya kan dulu kalau di sanggar. Tari Bali, pendet dulu Itu juga susah iya. loh, itu susah susah banget gitu. Nah, kalau Ayu sendiri pernah belajar tentang tari Jaipong ini nggak sih sebenarnya? Aduh, Jaipong tuh belum pernah Kak sebenarnya. Tapi dulu sih beberapa tahun yang lalu waktu lagi ikut kompetisi gitu pernah belajar tarian tradisional Jakarta juga. Cuma yang bisa aku simpulkan adalah ini tuh Jaipong kan kayak lemah, lembut, terus habis itu yang kayak bener-bener membawa identitas Indonesia, kelihatannya tuh gampang. Tapi Padahal tuh susah. encok loh. Itu encok bener, ya bener, kan? bener, bener. Gak semudah yang dilihat dan nggak sembarang kadang-kadang kita tuh menilai hanya tarian gerakan yang bisa diciptakan, tapi itu mungkin juga kan punya asal usulnya, Iya punya dong. artinya untuk di setiap daerah. Nah, di sini ini nanti kita akan bahas ya, maksudnya tari Jaipong tuh apa sih istimewanya untuk Indonesia? Apakah ini termasuk ciri khas Indonesia juga bisa dibilang? Kalau menurut Nuka sih iya ya, karena Iya setiap dong. tarian daerah itu mewakili Indonesia. Benar. Nah, bukan cuma kayak dari keseluruhannya Iya, aja, tapi iya. dari gerakannya tuh ada artinya sendiri. Betul. Bajunya ada artinya juga sendiri. Terus biasanya nih ya kalau kita ngomongin Indonesia secara lebih luas lagi, tarian tuh meskipun kelihatannya oh ya udah itu dari tradisional, tapi tuh ada yang untuk selamat datang, ada yang untuk upacara adat, ada yang bahkan untuk menyambut panen gitu-gitu tuh banyak banget, kaya banget ya Indonesia Iya, tuh. dan beda-beda tariannya. Nah, kalau Jaipong ini sayangnya kadang aku sering dengar selentingan gitu. Jadi digunakan sebagai tarian yang udah agak-agak Erotis gitu ya. nggak sih sekarang? Padahal makna dari awalnya tarian Jaipong ini diciptakan kan, wah, ngandung unsur budaya dan adat banget gitu loh. Betul. Karena aku sering lihat kayak di jalan-jalan kalian membawa nama tari Jaipong tapi pakai bajunya seksi. Iya, sering tuh kayak yang di jalan-jalan yang kurang serono, Iya, kurang sopan gitu maksudnya ya. terlalu senonoh jadinya gitu. Nah, tapi kayaknya ya Kak, ya kalau aku lihat belakangan ini tuh juga udah mulai agak bergeser lagi nih. Sekarang udah mulai makin sopan, Iya. terus udah mulai makin dihargai juga. Karena kan gimana pun kalau misalkan kita menjual budaya, memperkenalkannya, itu tuh nggak bisa dengan sembarangan gitu-gitu aja. Karena kan nilai-nilainya juga udah pasti sangat mendarah daging dong.
apalagi tari Jaipong ini untuk memperkenalkan Jawa Barat. Betul banget ya kan, khususnya orang-orang Jawa Barat. Gimana, kalian udah bisa belum dengan tari Jaipongan ini? Kalau Nuka sama Ayu kayaknya masih harus belajar lagi nih. PR-nya banyak banget. Banyak banget PR-nya banyak soalnya. banget. Ya kan, gimana nanti kita mau belajar tarian detailnya, pergerakan. Karena taunya hanya begini aja. Ternyata enggak gitu. Enggak. Nah, kayaknya tuh gerakan-gerakan alus-alus gitu ya. Sebenarnya tuh makin detail. Karena tangannya tuh harus berapa derajat, pinggulnya harus gimana. Aduh, susah loh. Makanya acungin jempol banget buat orang-orang yang bisa tari-tarian tradisional Indonesia. Bagi tari Jaipong juga ya. Yang dari dulu sampai sekarang ini konsisten melestarikannya. Apalagi anak-anak mudanya. Kece-kece banget kalian Nah, tuh. gimana nih untuk kalian millennials, anak-anak muda Indonesia zaman sekarang? Kita sih berharapnya masih menganut kalian nih cinta yang tradisional juga ya. Iya dong. Mentang-mentang sekarang kan maksudnya budaya barat ini udah mulai Masuk. Korea Korea juga masuk pasar banget. dunia ya. Jangan sampai ini kalian anak-anak muda Indonesia sekarang ini lupa akan tarian tradisional Indonesia. Jangan taunya hanya K-pop aja, K-drama aja. Gak apa-apa sebenarnya iya, ya. tapi kita harus juga sebangga mereka gitu. Iya dong. Jadi kalau misalkan orang Indonesia kayak kadang-kadang tuh ngelihat video-video di YouTube ada orang-orang bule belajar budaya Indonesia tuh agak-agak malu ya. Kayak karena kita aja sendiri kok nggak malas belajar gitu ya. Nah, ini harus ditanamkan lagi bahwa penting banget loh budaya Indonesia kita pelajarin. Jadi apa ya, kita cinta tanah air. Nah, seperti apa kira-kira tadi sejarahnya lagi dari tari Jaipong atau hal-hal menarik seputar tari Jaipong dari Jawa Barat ini kita akan bahas lebih lanjut lagi ya Yu. Tapi nanti di segmen berikutnya, makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi ya. Pastinya masih di program Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yap, di sini masih ada Nuka dan juga ada Ayu. Yang bakal nemenin kalian. Kalau tadi kan kita udah spill ya, kita bakal mau masih lanjut omongin tentang tarian Jaipong. Bener banget, tarian Jaipong dengan segala budaya-budaya yang terkandung di dalamnya. Tapi kadang-kadang kan kita ngelihat doang ya Kak ya. Kita nggak tahu nilai-nilainya, nggak tahu asal usulnya itu kayak gimana ya. Asal-usul tarian ini dari mana sih? Mungkin gerakannya mengandung arti apa sih? Nah itu yang kita cuma taunya sekedar nonton aja kan. Bagus aja gitu kan, ramai, cantik. Tapi kan kita juga perlu belajar dong nilai-nilainya. Betul banget. Gimana tuh Yu? Jadi kalau kita berbicara mengenai tari Jaipong ini memang kalau mengutip dari situs laman kemlu.co.id, ternyata kesenian tari ini pertama kali dikenalkan oleh Gugum Gumbira dan memiliki dua versi sejarah yang berbeda sebenarnya. Kalau versi pertama menurut Ayu gimana? Nah, kalau versi pertama nih ya Kak, ini juga mungkin teman milenial harus tahu bahwa versi pertama ini dari masyarakat Bandung yang meyakini bahwa salah satu kesenian tari kebanggaan dari Provinsi Jawa Barat yang merupakan gerakan berirama murni yang diciptakan oleh Gugum Gumbira dengan memodifikasi gerakan tari ketuk tilu. Nah, ketuk tilu sendiri ini tuh Kak, ternyata merupakan tarian Sunda yang dulu tuh mengalami kemunduran dan sedikit tertelan dari perkembangan zaman. Tapi akhirnya muncul lagi nih. Dan sekarang udah jadi tarian Jaipong yang lebih energik dan juga spontan. Dan sekarang juga kalau kita lihat ya, ini tuh diminati banget oleh masyarakat Sunda yang kemudian dikenal sebagai tarian tradisional dari Provinsi Jawa Barat. Terus nih ya, milenial dengan seiring perkembangan zaman dan diterimanya kesenian ini, itu membuat kesenian tradisional yang sangat erat kaitannya dengan tradisi Sunda ini udah resmi dinobatin sebagai tari tradisional dari Jawa Barat. Betul banget tadi kata Tapi Ayu. Versi pertama tuh ya. Versi pertamanya juga udah panjang ternyata ya. Udah panjang. Ternyata punya dua versi. Punya dua versi Kak. Punya dua versi. Masih berkembang lagi tuh ya. Masih berkembang lagi dan ini ada versi keduanya. Jadi masih mengutip kemlu.go.id. Tari Jaipong ini merupakan kesenian tradisional Jawa Barat
yang berasal dari Kabupaten Kerawang. Dari Awalnya Kerawang. Nah, pendapat itu tentu bukan aja tanpa bukti ya. Jadi salah satu bukti adanya rekaman gerakan tari Jaipong oleh Suwanda Group sekitar tahun 1976. Wah, udah lama ya. Dan dalam rekaman tersebut menunjukkan nih adanya gabungan gerakan dari beberapa unsur kesenian daerah Kerawang yang dimainkan dengan alat musik berupa gendang, terus gong, kecrek, dan alat musik pendukung lainnya. Tapi walaupun memiliki berbagai versi mengenai asal-usulnya, kita tetap aja dong harus yang namanya melestarikan tari Jaipong ini jangan sampai dilupakan sama nanti generasi berikutnya. Harus, generasi kita nggak boleh lupa, generasi bawah kita juga Ini harus makin melestarikan. nih, ya kan? Karena tadi kan pengaruh budaya barat ini udah semakin merajalela gitu kan. Ini yang kita harus tanamkan nih dari sekarang. Iya, terus kalau kita lihat sekolah-sekolah juga sekarang itu kayaknya udah banyak nih ekstrakurikuler tari-tarian tradisional, salah satunya Jaipong. Terus yang terkenal lain juga saman. Dulu ya. sekolah kita juga kayak, masih ada mau gitu. ikut saman, kayaknya tuh jadi anak saman keren banget deh gitu. Bener. Iya, jadi tadi kan ada versi pertama. Nah, versi kedua tadi katanya dari Kerawang. Betul. Ya, mau dari manapun yang penting kita harus dukung ya. Ini kan salah satu. Harus terus didukung dong, Kak. Tapi ngomong-ngomong nih ya, milenial dan juga Nuke, kalau misalkan kita lihat tentang ciri khas dari tari Jaipong ini, itu dia tuh berbeda banget dengan tari tradisional yang lainnya. Jadi tari Jaipong ini dia tuh punya ciri khas gaya kaleran, yaitu keceriaan, erotisme, humanisme, semangat, spontanitas, dan juga kesederhanaan. Jadi kalau kita lihat ya, emang tuh bukan sesuatu atau bukan tarian yang membosankan. Karena emang energik banget, seru banget, tapi cantik. Jadi semua itu bersatu padu jadi satu tarian dari Jaipong ini. Betul banget ya kan. Dan ciri khas tarian Jaipong ini juga tercermin loh dari pola penyajian tariannya. Oke. Ada yang diberi pola seperti seni Jaipongan yang berkembang di Bandung biasanya. Terus selain itu iringan alat musik degung akan menambah suasana ceria sehingga banyak orang bisa menjadi ikut menari saat menyaksikan tari Jaipong. Iya juga sih Kak, kita ikutin walaupun gerakan kita nggak benar tapi kayak pengen ikut goyang gitu ya. Meskipun kita diketawain ya sama penarinya, ini ngapain sih mbak-mbak gitu. Nuka sama Ayu memang belum jago atau memang nggak bisa? Kayaknya belum jago. Belum jago. Mungkin bisa. Nanti kita bisa ya. Tapi agak lama waktu belajarnya. Tadi dulu ya, ini udah nggak lentur soalnya di badan. Udah umur juga ya. Udah gitu. nggak lentur ya Bu, jadi agak susah. Gampang encok kan. Bener, kita ya. gitu. Ini emang banyak banget ya hal-hal yang kita obrolin tentang tari Jaipong juga nih ya milenial. Dan pastinya seru-seru banget juga ya kan. Iya dong, karena lain. Sebenarnya nggak semua nih bisa melakukan tari Jaipong. Ya memang dimanapun kalau kita mau menguasai satu bidang kita harus belajar dulu kan. Harus. Nggak ada yang otodidak kayak gitu. Dan ini sebenarnya tari Jaipong walaupun berasal dari Jawa Barat, nggak menutup kemungkinan tarian ini pun kalian di setiap daerah yang lagi menyaksikan, mau di Jawa Timur, bahkan di Indonesia Timur, kalian bisa. Di mana aja benar. Tapi ya Kak ya, kalau kita lihat nih ya, ke luar negeri itu udah ada loh sekolah-sekolah yang mempelajari kebudayaan Indonesia. Bahasa Jawa tuh udah ada, angklung udah ada. Nah next nih Jaipong juga keren banget nih kalau dibawa ke luar negeri. Harus dong, jadi nggak hanya tren Jaipong ya, maksudnya even kita nggak dari Jawa Barat, kita pun bisa untuk belajar tentang tarian ini. Karena kan gimana pun tarian Jaipong ini salah satu ciri khas juga dari Indonesia. Iya dong, apalagi kita ini sebagai kaum milenial ya. Ya milenial. Iya harus bisa dong yang namanya melestarikan budaya Indonesia. Salah satunya tarian Jaipong ini karena emang nilai sejarahnya banyak, budayanya juga banyak. Tadi kita udah bahas asal usulnya aja bisa sampai dua versi. Iya kan. Jadi nggak menutup kemungkinan ya. Dan kalau nggak dari kita, dari siapa lagi? Betul dong. Jangan sampai ya kita udah nggak terlalu aware lagi ya sama tari Jaipong, ntar malah diakuin sama orang lain. Sama Jangan dong. Jangan. Dulu batik gitu kan, hampir Iya. diakui sama negara tetangga, terus buru-buru. Jangan sampai kayak gitu. Nanti giran udah diakui negara lain, baru kita gerabak gerubuk ya kan. Langsung lindungin dari sekarang, lestariin dari sekarang, bangganya juga dari sekarang. Iya ya kan. Ini ya punya ciri khas deh dari setiap tarian yang ada di Indonesia tuh selalu memiliki gerakan yang memang menjadi khasnya masing-masing. Iya. Apa aja kalau kalian penasaran, kita mau bahasnya nanti
di segmen berikutnya Di biar segmen kalian selanjutnya penasaran dong. ciri khas Betul. apa aja sih dari tarian Indonesia khususnya tari Jaipong. Yes. Jangan kemana-mana ya, kita tetap stay tune di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Halo milenial semuanya, gimana nih? Tadi kan kita udah bahas tentang tari Jaipong. Udah pengen belajar belum? Nah, kalau misalkan masih udah pengen belajar tapi masih agak-agak ragu, kita akan bahas lagi pastinya cuma di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan sesuai janji kita tuh bakal membahas mengenai gerakan di setiap tari Jaipong. Dan yang pertama bakal kita bahas milenial adalah bukaan atau pembuka dari gerakan tari Jaipong ini, yang merupakan gerakan pembukaan saat mementaskannya. Dan ini biasanya para penari akan melakukan gerakan berjalan memutar sembari memainkan selendang yang berada di leher dari sang penari. Abis itu ya milenial, baru nih para penarinya akan menari dengan lemah gemulai untuk menarik perhatian dari penonton. Ini pasti kalau misalkan awal-awal aja udah secantik ini, kita tuh kayak matanya kayak kehipnotis gitu, pengen ngeliat langsung. Aduh, ini dan rasanya jadi pengen belajar gitu loh, karena emang bagus banget nih milenial. Coba di absen, ada nggak sih milenial yang belum pernah ngeliat tari Jaipong? Harusnya sih udah semua ya Kak ya? Iya dong, karena kan dari kecil kita tuh dulu kan kalau sering ke Taman Mini. Dekat rumahku tuh Taman Mini tuh. Iya kan, maksudnya kayak di Taman Mini itu kan kita bakal disuguhin beberapa inian tarian-tarian daerah. Nah, salah satunya mungkin suka ada Jaipong, terus kuda lumping gitu. Lumping. Pokoknya kalau Taman Mini kan tuh budayanya Indonesia tuh kita sering lihat di situ ya. Salah satunya Jaipong ini. Betul. Kalau tadi kan Ayu udah bahas tentang bukaan nih di tarian Jaipong. Next ada apa? Ini ada pencungan, namanya mah agak-agak serem ya? agak-agak lucu atau agak-agak unik ya kita dengernya. Apa sih itu pencungan? Jadi pencungan ini ternyata guys, ini biasanya nih gerakan yang mengacu pada tempo yang cepat gitu. Tek tek gitu mungkin gitu kali ya. So tau aja nih gue. Energik gitu ya ya, kan, kayak kan suka ada perubahan gitu. yang tek tek gitu. Ya kan? Serta diiringi musik dan lagu yang cepat pula. Jadi gerakan pencungan ini adalah gerakan tari yang penuh semangat sehingga bisa membuat penonton ikut terbawa dan menikmati tarian. Makanya kan kalau kita lihat kalau lagi Jaipong, ayo Neng, joget Neng sama Aa Neng. Iya, terus kayak kalau kita nonton itu kaki kita tuh pasti kayak jadi ikutan goyangan si penari walaupun kita nggak selentur mereka gitu. Iya sih, emang kalau kita selentur mereka di penari kita ya Kak. Iya, nggak di sini ya. Iya, kita nggak di sini dong gitu. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih? Tapi selanjutnya ada juga yang namanya ngalah. Nggak pakai H, bukan ngalah nih. Bukan ngalah ya? Bukan ngalah, ini nggak ngalah. Oke, ngalah. Ini cuma ngalah aja. Dan ngalah ini adalah gerakan tari Jaipong seperti patah-patah kayak tek tek tek. Aduh gitu. Jelek banget ya barusan ya. Kita emang ketahuan banget ya. Iya kayak tulangnya kaku banget ini emang gimana. Gak berbakat ya emang. Dan ini adalah perpindahan dari titik berikutnya dan dilakukan dengan tempo yang cepat. Gerakan ngalah merupakan gerakan yang menambahkan keunikan dari tari Jaipong. Betul banget. Waduh, seru banget. Nah, ada lagi nih namanya lucu deh. Apa tuh? Unik banget. Tadi kan ngalah nggak pakai H. Ini mincit. Oh, ini kayak kalau lagi pegel-pegel dimincit itu gitu. Pijit, salah. Itu pijit ya. Bukan ya. Ini mincit juga nih. Cubit. Cubit tuh kan. Apa sih itu? Bener maksudnya Cubit ya. Tapi agak jauh ya. Jauh ya, maksa saya ya. Jadi gerakan mincit ini bukan ini loh, maksudnya yang kayak suka diri gitu. Jinjit. Aduh. Oke, jadi gerakan mincit ini adalah perpindahan dari satu ragam gerakan ke ragam gerakan lainnya. Jadi kalau saat kalian menari, gerakan ini biasanya dilakukan setelah ada gerakan ngalah tadi. Jadi abis ngalah, mincit. abis itu mincit. Kayak emang harus diapalin satu-satu gitu ya. Emang kayak seru. Jadi ada step to stepnya ya. Aduh ya Allah, kira-kira kita bisa berapa ya Kak ya? Enggak tahu, sampai mincit aja kayaknya kita jago. Mincit aja udah kayak bendera putih, bendera putih. Enggak, kalau yang lain gerakan mincitnya bagus, kalau kita jinjit kabur. Kabur gak balik-balik lagi, bye-bye. Udah gitu. bye-bye. Bukan apa? Ini udah rentek nih badannya. Aduh, tulang udah gak bisa bohong ya. Tapi milenial nih ya, tadi kan ada mincit, sekarang nih selanjutnya ada cinges.
Cinges namanya. Rujak cinges. Oh bukan. Rujak cingur. Lagi mikir tapi nggak dapat. Belum dapat. Nah, Paksa deh, maksa ya. Sebel ya. Nah, gerakan cinges ini teman milenial ini adalah gerakan yang menggerakkan bagian kepala dan tubuh dengan luas. Dan gerakan ini adalah sebuah bentuk representasi dari kecekatan dan keluasan seorang wanita dalam menapaki jejak kehidupannya. Tuh, untuk kamu yang hidupnya berat dan keras ya. Keras saya mah. Ini harus Gak ada enteng-entengnya kayaknya hidup saya. makanya jadi strong. Ya enggak? Strong gitu. Selanjutnya ini ada gerakan kaki ya. Jadi gerakan kaki ini terbagi menjadi beberapa jenis ya. Ini ada gerakan depo. Oke. Ada gerakan mincet, ada gerak sonteng juga. Nah, gerak kaki pada tari jaipong ini memiliki makna tentang kegesitan dan sifat adaptif wanita Sunda dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berarti kan ini ada lagi-lagi di gerakannya aja nih ada artinya. Ada artinya. Jadi nggak sembarangan kita hanya meniru gerakan ya, tapi di setiap gerakan tuh pasti ada unsur atau ada arti di balik itu. Arti dari budaya atau dari maknanya ya. Makna dari masyarakat di Jawa Barat. Keren gitu. banget sih. Selanjutnya nih ya nih gerakan favoritnya Nuke nih, meliuk-liuk nih ya. Luas nih kayak jadinya. nagin saya, ini bukan tari jaipong, saya meliuk-liuk kayak begini, kayak nagin nanti. Agak serem ya, kayak pemanggil ular gitu ya, meliuk-liuk kayak kita. Makanya. Nah, tapi gerakan meliuk ini nih Kak, ini adalah gerakan seorang penari jaipong yang dia tuh akan meliuk-liukkan tubuhnya sesuai dengan tempo dari alunan musik pengiringnya. Gerakan ini tuh adalah sebuah representasi dari sifat fleksibel yang dimiliki oleh seorang wanita Sunda dalam menghadapi problematika kehidupan. Jadi kalau misalkan ya udah banyak masalah gitu, tenang aja, kita tuh segesit dan selincah belut gitu. Jadi bisa keluar dari masalah. Jalanin. Gimana caranya gitu biar bisa keluar gitu. Oke, selanjutnya ada gerakan ngagaleong. Ngagaleong bukan. Nggak gitu. Salah. Jadi ngagaleong ini adalah sebuah gerakan yang lebih menonjolkan gerak-gerik mata. Gitu ya kan. Jadi sang penari ini akan memainkan sorot matanya yang tajam menuju sebuah objek tertentu. Jadi makna yang terkandung pada gerakan ini adalah bahwa wanita tuh harus berani menyuarakan pendapatnya dan juga dapat melakukan komunikasi dengan baik. Maksudnya karena kan dari matamu, dari mata turun ke hati. Kan kadang-kadang ada yang bilang gini, mulut bisa bohong, mata enggak, Bo. Bilangnya enggak, gitu. Pak, berarti mau gitu ya. Aduh, ini emang keren banget ya. Jadi kalau misalkan tarian-tarian tuh kalau dipelajari lebih lanjut bisa relate maknanya sama ternyata kehidupan. Hebat. Selanjutnya nih ya ada gerakan variasi, yaitu sebuah gerakan yang dilakukan dengan menyesuaikan tempo dan dinamika musik pengiringnya. Gerakan ini itu dapat dimulai dari tempo lambat, kemudian makin lama nih makin cepat, atau sebaliknya dari cepat ke lambat juga bisa ternyata. Dan gerakan ini tuh merepresentasikan sifat yang tidak menjemukan dan lebih dapat untuk membaur dengan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya. Nah, betul. Jadi memang ada makna dari setiap gerakan di tari jaipong ya. Yang pastinya sih mau memberitahu ini loh, kehidupan benar tadi kata Ayu, warga-warga atau perempuan-perempuan Sunda gitu. Tapi diimplementasikannya melalui gerakan tari. Bener. Kamu tahu juga gak sih Kak, kalau misalkan katanya tuh Sunda itu katanya orang-orangnya suka dandan singkatannya gitu-gitu. Terus kayak terkenalnya sama cantiknya. Tapi ternyata dari tari jaipong ini kita bisa belajar bahwa gak cuma cantik, tapi harus berani berpendapat, harus strong dalam menghadapi kehidupan, dan ini juga jadi salah satu hal yang kekayaan Indonesia sendiri. Iya, salah satu ciri khas Indonesia khususnya dari Jawa Barat. Benar banget. Ya, jadi untuk kalian mungkin yang belum tahu atau sekarang malah gara-gara kita dengar ngebahas ini dan kepengen belajar, ayo gitu.
kita galakan nih, apa kesenian tradisional Indonesia kita kita naikkan lagi gitu gaungnya. Iya bener. Dan sebenarnya ya kalau misalnya kayak aku dan Nuka kan kita nggak bisa nih ya nari dengan benar begitu ya. Caranya sih menurut aku nggak cuma dengan nari aja, kita bisa dengan kayak mengundang para penarinya kalau kita lagi bikin acara, atau mungkin share video-video di sosial media kita, di YouTube dan lain sebagainya untuk bisa memperkenalkan budaya Indonesia. Jadi nggak harus jadi praktisi sebenarnya. Nah kalau kalian mau berbagi juga boleh ya tentang tari jaipongan ini, kalian bisa komen dan kalian bisa menyaksikan di aplikasi. Kalian boleh berbagi tari jaipong ini ternyata istimewanya begini-gini, boleh. Nah itu tadi kita udah bahas tari jaipong. Kira-kira di next segmen kita mau bahas apa? Makanya kalau kalian penasaran jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita berdua balik lagi ya, masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Nah kalau tadi kita udah bahas tentang asal-usul, bahkan ada 2 versi asal-usul tari jaipong yang ternyata berasalnya sih sebenarnya dari Jawa Barat ya. Tapi versi kedua bilangnya ini punya Kerawang punya nih, gitu. Terus tadi kita juga udah perintilin satu-satu tariannya, gerakannya, terus artinya juga nggak kalah seru tadi ya, maknanya ternyata dari setiap gerakan ini berbeda ya guys. Dimana tari jaipong ini ternyata menceritakan tentang kehidupan perempuan Sunda. Bener banget. Kita jadi lebih tahu, lebih detail lagi, bukan cuma gerakannya, tapi makna-maknanya itu ternyata dalam loh. Ya kan? Ternyata kita pikir selama ini cuma gerakan asal gerakan, ternyata enggak ya guys. Jadi kalau belajar harus perhatikan benar-benar tuh tadi ya, karena kalau salah siapa tahu bisa merubah maknanya nanti. Betul gitu banget. Nah kalau sekarang kita mau bahas tentang gongsi. Karena kita udah mau menjelang gongsi facai lagi nih ya, nggak lama lagi. Kan ya? Imlek. Mungkin itu adalah kenapa sekarang kita pakai ini face shield-nya merah ya. agak maksa dikit soalnya merahnya ya. Boleh. Karena kan gongsi facai itu identiknya dengan warna merah kan. Iya gitu. dengan merah. Bener-bener. Sama kayak lambang Mata Milenial TV ya. Iya, Mata Milenial TV. Biasa juga gitu, maunya kita di dompet yang merah-merah aja gitu. Tapi harus tebel. Itu yang penting ya. Gongsi tapi di dompet jangan, nggak ada merahnya percuma. Iya. Dan ini tadi kalau misalnya cuma satu ya jangan. Ya, kalau bisa kalau bisa lebih lah. Ya kalau bisa lebih, nah itu dia tuh. Kan gongsi kan kita ngasih ini soalnya kan. Kalau ini ya yang ampau. Oh tapi kan aku masih muda. Aku minta sama kamu dong berarti. Enggak dong, tapi kan aku juga belum punya anak, nggak bisa ngasih aku. Oh gitu ya. Tapi kan Nuka adalah kakak yang baik ya. Jadi biasanya ngasih juga tuh. Tapi biasanya kalau misalkan lagi Imlek gitu, kamu ada nggak sih ikutan makan apa, atau ikutan tradisi apa, atau nonton film apa gitu? Kalau ngikutin tradisinya enggak, karena kan keluarga nggak ada bukan yang Chinese ya. Bukan, iya nggak ada keturunan. Jadi ya apa ya? Kalau dari Imlek itu paling sukanya dengan kue keranjang aja, biasa suka beli malah karena suka rasanya gitu. Karena kan biasa kue keranjang nih banyak kita temukan kalau menjelang memang Imlek ya. Jadi ya mau tidak mau gitu, kadang beli gitu. Iya, aku juga suka tuh kadang-kadang makan kue keranjang. Biasanya suka dikasih sama tetangga ya, keturunan Iya, Tiongkok. memang benar. Jadi kayak saling ngasih gitu, nanti lebaran kita ngasih, dia Imlek kita ngasih. Terus Bhinneka Tunggal Ika ya? Iya. Keren banget. Kenapa memang? Karena kan ya kita tinggal di Indonesia, berarti kita satu. Dong, gitu. Iya. Jadi mau kayak gimana pun suku, budaya, bahasanya, ya udah kita adalah orang Indonesia, harus tetap rukun dong dalam menjalin hubungan satu sama lain. Ya, karena sebentar lagi memang kita akan merayakan tahun baru Imlek ya, tepatnya di tanggal 1 Februari 2022 ini gitu. Betul banget. Jadi kalau berbicara mengenai tahun baru memang identiknya dengan kepercayaan masyarakat Tionghoa terhadap Sio. Nah, hal ini ternyata mereka biasanya akan mencari tahu peruntungan apa sih yang bisa didapat di tahun ini. Nah, jadi Sio ini merupakan 12 simbol hewan. Biasanya kalau ada lagi kan zodiak. Ada zodiak. Nah, mereka percaya Sio gitu. Ini mewakili tahun, bulan, dan jam tertentu dalam astrologi Tionghoa. Nah, ini kayak yang udah dikatakan sebelumnya juga ya dari Nuka tadi, bahwa dari Sio itu kan ditentukan berdasarkan tahun kelahiran. Ini aku akan ngasih tahu ya beberapa Sio yang ada. Di antaranya yang pertama adalah Sio Tikus. Itu dari tahun 1960, 1972, 1984,
1996, 2008, dan 2020. Kemudian ada kerbau di 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, dan juga 2021. Nuku tahunnya udah kesebut belum tadi? Belum kesebut ya, oke. Nah selanjutnya juga ada Shio Macan di tahun 1962, 1974, 1986, 1998, 2010. Dan kemudian ada yang kelinci, ini di tahun 1963, 1975, 1987, 1999, dan 2011. Dan selanjutnya ada Shio Naga, ini ada di tahun 1964, 1976, 1988, tahun 2000 dan 2012. Terus selanjutnya ular nih ada di tahun 1965, 1977, 1989, 2001, 2013. Terus ada Shio Kuda, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014. Ada Shio Kambing 1967, 1979, 1991, 2003, dan 2015 gitu. Masih belum habis ternyata, masih ada Shio Monyet di tahun 1968, kemudian di 1980, 1992, 2004, dan 2016. Ada juga Shio Ayam nih, 1969, 1981, 1993, 2005, dan 2007. Ada Shio Anjing, terus selanjutnya di tahun 1970, 1982, 1994, 2006, 2018. Dan ada Shio Babi 1971, 1983, 1995, 2007, dan 2019 gitu. Nah itu tadi, kalau kamu shio-nya apa sih? Kuda tadi masuknya berarti. Kamu kuda ya, kalau aku tuh babi shio-nya. Bisa tebak-tebakan nggak itu kira-kira ya? Oke, terus gimana? Kalau sebelumnya di tahun 2021 ditandai dengan simbol kerbau logam, beda halnya nih dengan tahun 2022 yang merupakan tahun macan. Dalam astrologi Cina, macan atau harimau ini menandakan kekuatan dan keberanian. Jadi mereka yang lahir di tahun macan, ini aku sebutin lagi ya, di tahun 1962, terus 1974, 1986, 1998, 2020, dan juga 2022 dikatakan memiliki sifat yang percaya diri, gigih, tanggap, dan juga menawan. Bagus ya. Good looking nih ya berarti ya. Tapi kalau selain Shio Macan, katanya pada tahun 2022 ini juga terdapat sih, ada beberapa sih yang diramal nih katanya akan mendapatkan banjir rezeki melimpah. Yang pertama ada Shio Tikus katanya, karena sebagai salah satu yang akan mendapatkan rezeki di tahun 2020. Dan sebenarnya Shio Tikus ini memang terkenal dengan daya tarik tersendiri untuk urusan rezeki mungkin ya. Mulai dari karakternya yang tidak kenal lelah dalam berusaha, terus mau selalu coba hal-hal baru dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Jadi mereka ini memiliki kepribadian yang optimis bisa dibilang. Dan hard worker juga ya, apa aja dibabat terus nih. Selagi sama ada Shio peluang Tikus. kenapa enggak? Setuju, Gitu. nah itu keren sih. Tapi selanjutnya nih ya yang katanya peruntungannya juga oke banget, yaitu Shio Kerbau. Diprediksi tahun ini menjadi titik balik pemilik Shio Kerbau karena begitu banyaknya peluang yang akan dimanfaatkan untuk menghasilkan rezeki semaksimal mungkin. Apalagi nih ya kalau ditambah dengan orang-orang bershio kerbau itu biasanya dapat mengoptimalkan sisi keuletannya, ketenangannya juga bagus, dan juga bukan cuma itu, mereka tuh juga dikenal dengan orang-orang yang disiplin. Oh, oke. Oke, selanjutnya ada Shio Kelinci nih yang katanya bagus juga di tahun macan ini. Karena dalam mitologi Cina atau Shio Kelinci ini dilambangkan sebagai umur panjang. Sehingga dijuluki sebagai keturunan bulan katanya. Wow. Nah, maka dari itu nggak heran kalau Shio Kelinci katanya ini berpeluang mendapatkan keberuntungan di tahun ini. Karena memang kelinci ini melambangkan keanggunan, sopan santun, nasihat baik, kebaikan, dan kepekaan terhadap segala bentuk keindahan gitu. Ya, itu kan tadinya ramalan ya, Bo. Iya. Nggak menutup kemungkinan, maksudnya rezeki kan kita nggak ada yang tahu, jadi nggak bisa dilihat dari Shio aja sih. Kalau Shio-Shio tadi yang kita sebutkan kebanjiran rezeki, bukan berarti Shio-Shio yang nggak kita sebutkan juga nggak bisa kebanjiran rezeki. Bener banget, dan gitu. menurut aku sendiri ya nasib baik itu akan kalah sama usaha keras. Betul. Jadi kalau misalkan kita nasibnya baik doang tapi kita males-malesan, Nggak ya bisa. kan? Aduh, enggak. Dan
yang pasti yang bakal lebih dapat banyak kesempatan juga orang-orang yang membuka peluangnya dengan cara berusaha. Jadi ayo kita kerja demi cuan. Karena proses itu nggak akan mengkhianati hasil yang kita Setuju dapat. banget, Gitu. Kalau setuju. kamunya males, gimana mau sukses? Kalau tiduran doang kerjanya ya kan, Ya. rebahan sambil kipasan ya. Ya Gimana udah, dong? jangan harap kalian dapat cuan. Makanya. Iya kan? Ya untuk itu maksudnya ini hanya sebuah ramalan, prediksi aja. Boleh dipercaya, boleh tidak. Yang pastinya harus diyakinkan, harus ditanamkan dari kalian sendiri. Kalau mau sukses ya usaha. Ya usaha, bener banget. Dan kadang kan biasanya tuh kalau misalkan sio, zodiak itu jadi mengkotak-kotakan orang ya. Iya, kesannya sio ini aja yang bagus, zodiak ini aja yang bagus. Padahal kan keberuntungan setiap orang itu beda-beda. Beda-beda, dan sifat orang kan juga beda-beda, tergantung sama lingkungannya. Lagi-lagi ini cuma sebuah kepercayaan. Pokoknya kalau aku sih tipikalnya yang baik-baik dipercaya, yang jelek-jelek ya udahlah biarin aja. Iya, Nanti malah kepikiran. lalu aja. Iya, overthink. jangan dipercaya banget sebuah ramalan itu ya guys, karena hidup kalian kan yang menentukan kalian sendiri. Setuju. Oke, kalau kayak gitu kita akan balik lagi. Kita harus break dulu. Yes. Seperti biasa di segmen terakhir ini kita mau games. Kira-kira games apa yang nanti Nuko sama Ayu akan mainkan ya kira-kira. Kalau kalian penasaran makanya jangan kemana-mana. Tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, wah kita balik lagi dan ini udah di segmen terakhir. Seperti yang tadi Nuka udah bilang, kalau di segmen ini ya kita ada games biasanya nih. Seru-seruan ya? Seru-seruan. Nah tapi Nuka sama Ayu belum tahu games apa kira-kira yang kita akan dikasih oleh tim redaksi hari ini. Tapi kayaknya ada games basah ya. Games basah gitu ya. Basah semuanya. Tahu nggak basah? Yaitu benar atau salah. Aduh. Di sini di segmen kali ini kita bakal ketahuan UN-nya nyogok apa enggak. Iya. Ini kadang-kadang pertanyaannya suka random soalnya. Soalnya bisa apa aja. Suka ngejebak memang. Ya kadang-kadang yang kita makanya. tidak prediksi ditanyakan. Oke. Siapa mantan dari produser kita gitu ya. Waduh. Itu nggak usah disebut saya. Nggak usah disebut Mantannya maksudnya mantan pacar gitu ya. Terus. saya. Itu bisa diedit kan ya, Bo? Pertanyaan pertama, benar atau salah tari tortor berasal dari daerah Sumatera Selatan? Belum. Yuk jawab. Katanya mau dihitung. Yuk jawab. Oh berarti kalau Gitu. jawab Yuk udah jawab. kayak gitu. Oke. Ya betul, jawabannya salah. Karena berasal dari Sumatera Utara. Satu-satu Iya, kita satu-satu. sekarang. Iya. Masing-masing dapat satu. Oke. Pertanyaan kedua, benar atau salah tari piring berasal dari Sumatera Utara? Belum disuruh angkat tadi sebenarnya tapi nggak apa-apa ya. Still nggak apa-apa lah. Sip. Benar, jawabannya salah karena berasal dari Sumatera Barat. Pinter kita Kak ternyata ya. Pinter apa karena kita lagi laki aja? Lagi lak ya, ini terus ya. Terus. Oke, pertanyaan ketiga. Benar atau salah tari sedati berasal dari daerah Aceh Darussalam? Sedati. Sedati. Sip. Ya, jawabannya benar. Skor Tadi- sementara 3 sama ya? 3 sama, oke. Oke, pertanyaan selanjutnya. Benar atau salah jika Ambon berasal dari Ambon? Ya. Jawabannya betul. Medan. Salah jawabannya. Medan kan? Ya, berasal Ada dari di Jalan Medan. Ambon. Iya. Benar atau salah ayam taliwang berasal dari Nusa Tenggara Barat? Baru makan kemarin. Salah sebenarnya ini. Salah angkat. Ya, Bener. jawabannya benar. Benar. Dari ente. Benar atau salah bangunan Kolosium berada di negara Hungaria? Tunggu. Kolosium. 1, 2, 3. Jawabannya salah. Ya betul, jawabannya Ini salah. bener ya jawaban kita. Karena berasal dari Itali. Iya, ngeri. Pokoknya Kolosium tuh Itali dah. Soal selanjutnya, benar atau salah patung Sphinx berada di Arab? 1,
2, 3. Mesir. Oke, udah salah mulai ada gue ya? perbedaan jawaban ya. Mesir. Akhirnya Oke. gue salah. Siapakah yang Ngepur dia Siapa Gak ngepur. mau, yang- gak apa-apa, udah ini ngaku aja gue kagak tahu. jawabannya yang benar? Mesir Itu kan? salah jawabannya. Mesir Karena kan berasal dari jawabannya? Mesir ya. Sping. Ayo emang, dia demen banget udah menanti-nanti. Kayak aku akan menunjukkan gitu. Enggak, dia menanti-nanti kalah kayak Kanuke kalah. Nyanyi. Ah, nyanyi. Oke. Terus. Oke, soal ada ya? berikutnya. Benar atau salah? Istana Maimun berada di Medan. 1, 2, 3. Jawabannya benar. Jujur tadi nggak tahu. Dua-duanya benar. Kamu main Medan? Nggak tahu, aku nggak tahu. Oke, soal nomor 9, sisa 2 soal ya. Benar atau salah, kota Bandung disebut sebagai kota kembang? 1, 2, Easy. 3. Ya, jawabannya benar. Terakhir ya. Gak apa-apa, udah nyanyi. Benarkah kota pelajar berasal dari kota Jogja? 1, 2, 3. Benar. Yeay. Berapa skornya? Oke, kesimpulannya 9, 10. Kak Ayu 10, Kanuke 9. Aku nggak nyogok pas Kanuke UN kalah. berarti. Yang gak tentu juga gue nyogok sih. Enggak, Di enggak. sini. Ini di SKKM semua. KKM biasa 7. Ini dia si Jali-Jali. lagunya enak, merdu sekali. Udah ya segitu aja, gue nggak hafal. Ondel-ondel tuh nggak ondel-ondel. Nah. Terus apa lagi ya? Asalkan Tuhan, mainnya sama tuan-tuan nih kayaknya. Dengan ragu Udah juga. ya, udah kayaknya itu cukup tadi. Terima kasih banyak untuk millennials di rumah yang sudah menyaksikan Hak Indonesia episode kali ini. Kita akan jumpa lagi di next episode pastinya dengan cerita, berita, tips atau apapun yang lainnya yang menarik, yang pastinya informasi ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Yap. Dan kalau kayak gitu kayaknya sekarang kita harus pamit undur diri. Nuka Yes. Azwita dan Aku Ayu Rahmawati, kita pamit undur diri. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya hanya di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Pastinya cuma di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Bye-bye.